Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu sama kita lagi, wajah kampungan. Wajah kampungan. Enggak ya, bukan wajah kampungan sih. Sekarang kan udah di kota. Udah di kota. Jadi Dulu di kampung. Dulu di kampung. Udah jadi anak kota nih. Welcome back my channel Anak Aba Entertainment. Salam bahagia untuk keluarga Anak Aba Entertainment dan pengikut setia yang sampai hari ini setia untuk menunggu ya. Baik. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti Nonton dan kan? menonton wajah-wajah jelek kita Bertiga. bertiga. Satu lagi ntar wajah Bang Kameramen, karena Bang Kameramen lagi sibuk sama kuliahnya, jadi nggak sempat untuk tampil di depan layar. Tapi tetap suara di belakang layar mana nih? Penonton bayaran? Nggak kedengaran? Ya, kurang. Oke, siap. Itulah. Nah, jadi untuk adik-adik abang, kemarin kita udah bercerita panjang lebar masalah rindu terhadap orang tua. Nah, sekarang karena kita udah udah memulai hal baru di kehidupan baru, suasana baru. Nah, abang serahkanlah acara kita ini terhadap kalian berdua. Apa sih hal yang pengen kita bahas dan untuk kita bicarakan, ya mudah-mudahan bisa untuk menjadi saluran manfaat untuk teman-teman kita yang menonton nantinya. Ayolah, endingnya apa itu, pengennya bertanya apa suatu hal yang abang serahkan lah sepenuhnya terhadap kalian berdua, karena kalian bukan tamu deng, keluarga Anak Aba Entertainment. Ya, kami mau bertanya-tanya. Tapi abang jawabnya dengan jujur. Ya, berarti kita sesi pertanyaan. Oke, jawab jujur. Iya, jujur. Q&A. Siap dah, boleh. Apa ya, Kak? Pertanyaan yang pertama nih, Apa pertanyaan pertama? pernah nggak sih selama abang kan sekarang umurnya berapa? Umur abang baru 17 tahun. 17 tahun sama dong seumuran. Oh, seumuran kita ya. Hmm. Berarti umur abang sekarang udah, alhamdulillah, kalau mau sekarang udah menuju usia 23 tahun. 23. Udah masih muda. Masih muda. Iya dong. Belum ada kerut-kerut. Belum. Di umur abang yang 23 tahun ini pernah nggak abang kayak misalnya pacaran nggak dapat restu dari orang tua, padahal kayak udah yakin sama seseorang, abang yakin mau bener-bener maksudnya serius sama dia, tapi nggak dapat restu dari orang tua, itu tuh gimana tuh caranya? Ini adik-adik gue udah pada bawel nanya masalah cinta, tapi karena kesepakatan dari awal kita harus jujur. Oke, abang jawab dah. Yang namanya cinta itu sejalan sama kehidupan, saling membutuhkan, apalagi dua sisi, dua insan, Hawa dan Adam. Kalau abang pribadi pernah menjalani yang namanya cinta, mungkin pernah pacaran, tapi hanya mungkin orang bilang pacaran cinta monyet. Wah, berjanjinya sehidup semati, seakan-akan dunia ini milik berdua, pokoknya paling alay lah. Cuman pernah menjalani cinta, nggak direstui sama orang tua sampai hari ini. Ya, kalau untuk jawaban itu kita nggak tahu, karena yang punya rahasia tentang jodoh itu yang Maha Kuasa. Cuman yang namanya larangan orang tua itu pasti ada. Pertama dari keluarga abang seperti inilah, laki-laki yang terlahir dari keluarga kecil. Untuk pasangan kita dari orang tuanya pasti menginginkan juga anaknya untuk laki-laki yang udah mapan, udah sukses dan bertanggung jawab. Apalagi zaman sekarang, tak ada uang abang melayang. Nggak ada uang nggak disayang. Nah, jadi balik lagi kata restu. Restu itu mungkin bagi diri abang belum mendapat sepenuhnya, mungkin dari pihak abang atau pihak dari keluarga lainnya. Tapi tetap jangan tujuan pertama untuk hidup itu cinta. Kita hidup bukan untuk cinta, tapi kita hidup untuk menuju ampunan kemenangannya Ilahi. Silakan, ada pertanyaan lagi? Gimana nih tipe-tipe cewek idaman abang itu tuh, harus yang seperti ini kah, harus yang
ini kak ada Harus yang bercadar kak, harus yang tinggi, putih. Ini kelihatannya adik-adik udah pada Romeo Juliet ya. Nanya sama abangnya, malah nanya masalah cinta pacaran. Nasib emang udah umur segini belum ada nikah, tapi balik dengan hal kejujuran. Untuk pasangan itu laki-laki, umumnya semua laki-laki itu memiliki suatu penilaian dari hatinya. Baik itu laki-laki yang memang di sisi lain dia seorang yang alim, di sisi lain dia seorang yang preman. Tapi laki-laki itu sama memiliki suatu jiwa naluri untuk memiliki pasangannya. Sejelek laki-laki pasti menginginkan perempuan yang baik. Begitu juga sejeleknya perempuan menginginkan perempuan yang baik. Laki-laki yang baik. Nah, laki-laki yang baik ya, serius. Cuman dari diri abang atas nama jodoh. Jodoh itu aplikasi di diri kita. Bagaimana kita mengenal diri kita, seperti itulah jodoh kita. Iya betul. Kan kita nggak sempurna, kita banyak kekurangan. Nah, jodoh kita itu membawa kelengkapan sempurna untuk kita. Kalau jodoh itu sama, memiliki sama-sama kesempurnaan, itu wallahu alam, itu cuma Allah yang ketahui. Cuman dari kriteria pengen dari dulu, dari kecil pengen wanita itu seperti mama, baik, lembut, penyayang, familiar, lucu, imut. Pokoknya tentang yang pertama, banyaknya harapan abang dalam doa menginginkan perempuan yang memang hafizah. Karena perempuan itu nanti yang akan menjadi mesin generasi abang. Baik buruknya keturunan abang tergantung sama perempuan yang abang dapat suatu saat. Biar pandai mendidik anak-anak. Nah itu dia. Jadi karena laki-laki itu kan harus ditugaskan hanya sebagai pimpinan. Sebenarnya bukan hanya ditugaskan untuk menjadi pimpinan, cuman bertanggung jawab dunia dan akhirat terhadap makmurnya nanti. Nah, bertanggung jawabkan itu nggak kayak kita harus kasih nafkah doang, enggak, karena semua yang bersulut tentang hukum koda dan koda dari ilahi itu dipertanggungjawabkan oleh laki-laki nantinya. Apalagi nih adik-adik yang bawel, umur baru pada kecil tanyanya mah, tapi nggak apa-apa dah. Boleh lah, boleh. Apa lagi ya? Ayo. Apa yang terlintas dalam pikirannya untuk bertanya? Kalau nggak abang nanya balik nih, karena pertanyaannya masalah cinta, kita kupas juga mantan dari adik kita ya. Oh my god. Bahkan kan Nggak punya mantan. dosa apa yang dilakuin sama adik-adik yang nggak diketahui orang tua? Kan tadi sesinya kesepakatan dari awal harus jujur. Jangan bang, nanti ketahuan. Nah boleh, apalagi hal yang pengen untuk ditanyain? Kak Cika mau bertanya. Paling lama aku pacaran berapa tahun atau berapa bulan? Aduh, Cinta. harapannya tadi pertanyaannya Motivasi ya, tapi Ya, balik motivasi. kesepakatan dari awal harus jujur ya. Pacaran itu berapa lamanya? Sebenarnya cinta yang paling sulit itu kita bisa mengetahuinya. Cinta yang paling setia itu di saat kita berjauhan. LDR ya? Dan cinta yang paling terbaik untuk saling mengenal satu sama lain di saat kita dekat. Karena kalau kita udah jalan dan saling mengenal, itu cinta itu sama kayak kita memakai pakaian yang baru kita beli. Enak, asik, mungkin susah untuk kita lepas. Ujung-ujungnya ada yang baru, ganti lagi. Dibuang. Cuman kalau pengen tahu tentang perjalanan cinta abang menjalani cinta pertama abang sampai hari ini mungkin udah 23 tahun lebihnya. Itu cinta abang terhadap mama abang. Jadi abang nggak boleh salah tempat ya. Kalau cinta ya, kalau pacaran itu mungkin bagian suatu hal yang bisa dikatakan belum waktunya. Bisa jadi sebab di saat kita pacaran itu timbul dosa. Cuman pernah menjalani suatu hubungan waktu SMA kurang lebih 4 tahun. Lancar, nggak ada apa-apa. 4 tahun dong. 4 tahun. Mantap. Ya karena Kalau gimana kredit pun motor udah lunas kredit ya. Itulah cinta. Cinta Woi, itu kan 4 tahun. kalau gitu kan. Dia termasuk setia juga abangnya.
Harus dong. Oh ya, harus dong. Tapi dari tampang-tampangnya kayak playboy gitu ya. Betul itu Kak. Kalau tampang sih itu udah nasib ya. Kalau dosa sih ya emang playboy, tapi playboy bukan hanya untuk, sebenarnya jangan kayak gitu lah. Ini suatu aib, tapi nggak boleh lah. Pertanyaan playboy itu sebenarnya rahasia. Oh. Jadi boleh kita mengenal banyak pasangan, kan kita lagi mencari yang cocok untuk adik kita. Betul. Karena kita nanti menjalani yang namanya cinta itu ibadah panjang. Gak mungkin toh kita pacaran hanya untuk senang-senang, sementara kita akan mewujudkan suatu tujuan ibadah panjang yang suci. Jadi kalau abang playboy, iya, abang banyak cewek-cewek abang di luar sana. Banyak banget. Sampai-sampai nggak ada yang kenal sama abang sampai sekarang. Saking banyaknya wanita abang, tapi nggak ada yang kenal sama abang. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Berarti teman-teman cewek abang banyak. Teman-teman cewek alhamdulillah banyak. Banyak dong. Nggak, Apalagi ini? ada lagi. Ya, kan abang seorang laki-laki nih. Ada nggak saran-saran abang buat kami yang cewek adik abang ini kan terutama dalam memilih cowok gitu, yang harus kayak gimana, harus yang begini kah, harus yang begitu kah, ada nggak sarannya? Kalau untuk saran dari abang ya, intinya laki-laki itu sama, nggak ada pandang bulu tentang jelek buruk laki-laki itu. Laki-laki itu sama, sekuat laki-laki hatinya rapuh, sehebat laki-laki hatinya rapuh. Cuman keras dari fisik laki-laki itu bukan keras hati. Itulah suatu hal yang harus kita lihat gitu tentang laki-laki. Nggak semua laki-laki salah, nggak semua perempuan salah. Cuman dari diri abang yang bisa dikatakan sebuah nasihat dari diri abang untuk masalah ke depan tentang jodoh, itu abang nggak mengetahui siapa jodoh kalian. Untuk memilih, utamakanlah suatu hal yang kita pilih, kita nilai dan kita cari itu dari hati. Nah, jadi kalau hanya untuk saran dari diri abang masalah pasangan, balik lagi sama diri adik-adik abang yang menginginkan suatu pemimpin seperti apa. Kan kita punya contoh seorang bapak. Nah, pasti abang yakin di hati kalian itu memiliki suatu hal yang memang mengharapkan jodoh seperti itu nggak salah. Intinya kita mintanya sama yang di atas. Kalau memang jodoh, dekatkan. Kalau nggak jodoh, jauhkan gitu kan. Tapi jangan sekarang dulu. Sekarang waktunya kalian itu untuk memupuk, menanam dan menanam, kerja keras. Jangan sampai bahagia di usia muda, hari tuanya nangis. Jangan sampai manja di usia muda, hari tuanya terlantar. Ingat, kesempatan yang sangat berharga itu ketika di umur kalian ini, usia muda. Ada cinta, kita sebagai manusia tetap membutuhkan cinta. Cuman buatlah suatu susunan waktu, umur segini harus dikarir dulu, umur segini harus fokus kuliah dulu. Entar cinta yang datang setelah sukses itu lebih indah dan lebih mahal, berkelas malahan. Jadi itulah dari diri abang, laki-laki itu semuanya sama. Intinya kalau pengen jodoh itu sesuai dengan diri kita masing-masing. Ya guys, adik-adik aku ini pada bawel, baru segini udah tanya-tanya masalah cinta apalah gitu. Tapi mungkin dari cerita kita sebagai kakak beradik, itulah sebuah hal mungkin dari diri gue pribadi nggak tahu benar atau salahnya, karena setiap apapun jalan hidup memiliki suatu nilai, prinsip dan suatu pemikiran yang berbeda-beda. Dan harapan dari gue pribadi untuk adik-adik serta untuk kalian, kalau ada suatu hal yang kurang berkenan, kurang berkesan dari diri gue pribadi, mohon maaf. Karena kita seperti inilah kakak beradik yang bukan gak jelas, tapi inilah suatu tuntunan. Adik-adik itu wajib juga tahu tentang kakaknya, dan kakak juga wajib tahu tentang adiknya. Karena yang paling indah itu keluarga, yang paling berharga itu keluarga. Sebelum mereka pada jujur
sebelum mereka jujur dengan orang lain, baiknya jujur untuk kakaknya tadi. Jadi cerita singkat, rolling tentang pemikiran, pengen tahu tentang diri abang, pertanyaannya malah tentang cinta. Jadi itu aja ya. Udah ya. Udah. Wes, kalau udah tetap jaga selalu kesehatannya. Masa pandemi jaga selalu kesehatan. Patuhi protokolnya. Patuhi protokolnya, apalagi keadaan sekarang ya. Iya. Mudah-mudahan yang di rumah dan semua sanak pemilihan Aba Entertainment jaya selalu, murah rezekinya, serta diberi suatu limpahan rahmat nikmat. Satu pesan dari anak Aba Entertainment, jika suatu saat menemukan suatu nikmat yang akan menutupi lelah beribu-ribu hari yang kita lalui, jangan pernah lalai dalam nikmat. Itu aja dari gue pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anak Aba Entertainment pamit dulu. Bye bye. Bye bye.